Mbak April dari Pak Abdul Salam. Pak Abdul Salam, silakan. Ya. Ya, silakan Pak Abdul Salam. Ada pertanyaan ya. untuk Pak Anggi atau untuk Sevima, silakan Pak. Atau menanggapi. Ya, sebenarnya ini hampir mirip sama Mbak April ini pertanyaannya. Sudah duluan ya. Jadi pertama kan Pak, kita sebagai dosen kan tentunya kita punya harapan kepada mahasiswa itu bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas-tugas kertas. Artinya orang kan sekedar memperoleh ijazah kan dalam satu tahap studi itu kan saya kira tidak butuh 4 tahun juga bisa. Tapi yang dibutuhkan juga dari dosen secara umum atau pendidik itu adalah bagaimana mahasiswa itu punya mungkin perubahan dari perilaku, kepribadian, dan lain sebagainya. Kira-kira kita tidak bisa memprediksi kapan ini wabah dan lain sebagainya, kan kita belum bisa ukur ya kapan selesai. Bisa jadi mungkin semester depan lagi masih berlanjut seperti ini. Kira-kira pengembangan apa ya yang bisa diberikan kepada mahasiswa kita, saya kira. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi, saya bilang tadi, di atas kertas, jadi kita bisa juga berikan, tapi kemudian ada perubahan seperti mungkin Mbak April tadi sampaikan, kesadaran dia, umpamanya kita video call kan, umpamanya taruhlah di sekolah-sekolah swasta agama, umpamanya dia menyetor hafalan Al-Qurannya kan, kita percaya saja bahwa dia tidak buka Al-Quran pada saat menyetor, umpamanya kan, kita percaya di situ. Tetapi kan itu saya kira nilai yang paling pokok ya Pak, artinya kejujuran dari mahasiswa. Tapi dari apa namanya tahap pembelajaran online ini, kira-kira bagaimana cara mengukur itu dan bisa memastikan bahwa kita sebagai dosen itu nilai yang kita berikan kepada mahasiswa, walaupun itu secara daring begini online, tapi sampaikan kira-kira. Kalau saya umpamanya begini Pak, waktu saya mengajar saya kira pakai video Zoom, tetapi mungkin saya selang-seling juga, umpamanya ada mahasiswa pemakalah, saya hanya cukup berikan tugas mereka, setidak-tidaknya makalah yang tampil pekan ini saya suruh ringkas aja, ringkas minimal 2 lembar, kemudian dia kumpul di classroom. Itu saya anggap waktu dia ringkas, dia catat, otomatis kan pasti dia baca. Dibanding dia copy paste kan seperti pernyataannya tadi, itu tidak bisa jadi mungkin tidak lewat di pikirannya, tetapi ketika dia ringkas itu kan pasti dia baca kan, itu pasti otomatis gitu. Tapi saya kira usul saya Pak, artinya yang kita pikirkan sama-sama ini kan semua pengajar adalah menitipkan nilai karakter kepada mahasiswa. Contohnya umpamanya kejujuran, kan saya kira kalau mahasiswa ini pintar Pak, tapi kalau kurang jujur umpamanya kan, itu kan nilai ada satu nilai yang hilang ya dari dia, yang itu saya kira berefek kepada semuanya ya. Saya kira begitu ya. Ya begitu mungkin Pak Mas Diki ya. Gitu. Terima kasih ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Salam atas tanggapannya. Ya. Mungkin dari Pak Anggi juga nanti menambahkan. Memang yang jadi poin itu adalah tingkat kecurangan ya Bapak ya. Tingkat kecurangan terkait UTS atau UAS online, karena mau nggak mau kita nggak bisa kontrol mereka di rumah apakah buka buku atau searching di internet, itu agak susah juga seperti itu. Yang paling dimungkinkan seperti Pak Anggi bilang tadi adalah basisnya adalah project. Jadi misalkan contohnya membuat sebuah karya tulis atau mungkin di bagian di bidang elektro mungkin merancang sesuatu hal. Kalau di bidang sastra mungkin membuat artikel dan lain sebagainya. Nah, dari situ yang biasanya bisa kita nilai lebih objektif ya Pak ya. Seperti itu. Nah, mungkin dari yang lainnya barangkali ada pengalaman yang mau dibagikan atau pertanyaan yang masih mengganjal terkait gimana sih kuliah online itu. Baiknya silahkan Bapak Ibu. Tadi yang Pak Abdul Salam juga bagus tuh masukannya, juga ujiannya mungkin bisa dilakukan secara lisan by video conference. Itu salah satu tambahannya itu
Jadi kita nggak buat sistem, tapi langsung kita video conference seperti ini dan ujiannya langsung bawa berikan secara lisan, Pak ya, dan tugas pun Ya, langsung di time base di situ. nah, Itu salah itu saya satu kira masukan yang lebih bagus. mengenal Ya. untuk pengembangannya kan, karena kan seperti yang saya bilang tadi, kecuali memang kalau kapasitas mahasiswa kita memang punya karakter yang kita bisa pastikan ya, bahwa dia jujur, dia ini kan itu saya kira. Tapi kan yang pokok dari ini kan adalah memang mahasiswa itu ketika dia keluar dan selesai dari kampusnya kan saya kira dia mesti kembali kepada tiga trilogi dari mahasiswa ya. Dia bisa bermanfaat di tengah masyarakat kira-kira begitu ya. Setelah dia melakukan pembelajaran 3,5 tahun, kemudian dia penelitian, pada akhirnya kan dia kembali mengabdi ya. Saya kira nilai-nilai pengabdian ini kan menjadi pokok juga untuk diperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar menyelesaikan di atas kertas. Seperti saya bilang tadi, kalau hanya sekedar ijazah, saya kira orang juga bisa beli ijazah, kasarnya kan kira-kira begitu. Tapi kan ada nilai yang mesti kita berikan kepada mahasiswa kita. Saya kira begitu ya. Oke. Ini kayaknya dari Mbak Anggit juga perlu komentar nih sebagai developernya Link ya. Dan ini gimana nih Mbak Anggit selama ini apa yang sudah didapat? Gimana caranya nih dari sisi developer? Iya, sebenarnya kalau dari sisi Adlink sendiri itu masih ini ya, kita based on apa saja yang bisa diukur gitu. Jadi kita secara teknis pun seperti apa banyaknya diskusi, kita baru nampilkan berapa banyak diskusi dalam satu materi kayak gitu. Tapi kalau untuk apa itu namanya semacam pengecekan perilaku mahasiswa itu masih belum ada. Mungkin kalau dari sisi praktikum bisa direkam videonya, tapi kalau dari sisi secara tes benar-benar real time kayak gitu masih belum ada pengecekan sampai sana sih. Gitu. Kita evaluasi juga buat kami, gitu Pak. Sebetulnya kalau yang di Adlink itu kalau kita mengerjakan kuis itu ada tingkat kecurangan ya hasilnya itu. Iya, itu benar. Indikatornya dari mana sih, Mbak? Ya, tingkat kecurangan yang ada di Adlink itu kita itu apa itu namanya acuannya itu dari misal ini halaman pengerjaan saya gitu ya, halaman pengerjaan saya. Ketika saya pindah tab atau pindah browser atau membuka file baru di komputer saya sendiri lebih dari 4 detik, itu terhitung sebagai peluang curang gitu. Nah, itu hanya ada di kuisnya Adlink, kuis pilihan gandanya Adlink begitu, Pak. Nah, kalau untuk yang tugas IC itu kita masih belum ada pendeteksi kecurangannya. Oh ya, ada tambahan sedikit mungkin, Mas ya. Silakan Pak Abdul Salam. Iya, gimana, Pak? Saya kira kalau Google Classroom ini dia punya settingan juga begitu ya. Karena kan kalau Classroom ini kalau kita pada posisi ulangan mahasiswa, itu kan dia bisa mengukur durasi mengerjakan soal. Jadi dia tidak bisa lagi pindah ke soal nomor 2, apa namanya? Kalau dia sudah kehabisan waktu, kayaknya sepertinya seperti itu. Saya juga belum menggunakan sepenuhnya, tapi untuk settingan durasi ini, saya kira Classroom ini juga setahu saya dia menggunakan itu kayaknya. Kalau di Adlink-nya itu ini Pak, jadi bukan per nomornya yang terdeteksi kecurangan, tetapi per mahasiswa tersebut membuka tab atau pindah ke halaman yang lainnya begitu. Bahkan dia kalau misalnya membuka sudah menyiapkan nih kayak catatan kecil gitu ya di notepad atau Word gitu untuk nanti dilihat ketika ujian, itu ketika itu diklik itu terhitung peluang curang di kami gitu Pak. Jadi bukan per nomornya gitu. Kalau di Adlink itu sudah ada seperti itu. Berarti lebih real, lebih canggih ya. Iya. Iya. Mau dipelajari aja. Ya. Oke, barangkali ada yang lainnya dari rekan-rekan dosen di kampus-kampus lain seperti apa strateginya menjalankan kuliah online ini? Belum ada yang bertanya lagi, saya lagi loh. Boleh Mbak April, boleh, silakan sembari nunggu yang lainnya bertanya.
Loh Pak, ini Pak, yang jadi pertanyaan itu ketika yang praktikum, apalagi yang sayangnya Bu Ika nggak ada ya. Saya mau bertanya praktikumnya yang di bidang kesehatan seperti apa gitu Pak. Kalau praktikum di kampus Universitas Nusa Putra seperti apa Pak? Apakah kan tidak mungkin kan Pak untuk ketemu atau bagaimana? Seperti itu. Gimana Pak praktikumnya? Apa tugas proyek akhirnya Pak kalau digantikan yang untuk praktikum? Iya, karena kebetulan di kita nggak ada jurusan kesehatan juga, gitu ya. Tapi ya untuk yang praktikum-praktikum itu ya saat ini ya kita gantinya dengan project-project saja gitu yang bisa mereka kerjakan di rumah masing-masing dan nanti mungkin bisa dipresentasikan seperti apa gitu. Sebenarnya kalau yang untuk kesehatan itu ya tadi sih kalau saya lihat di luar sana itu virtual reality itu sudah banyak digunakan untuk simulasi kayak bedah pasien gitu ya, merawat pasien dan sebagainya. Itu banyak sekali aplikasinya karena emang arahnya saya lihat sekarang perkembangannya dia share ke situ gitu kan ke kesehatan gitu. Nah, mungkin itu kedepannya mungkin sangat 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 membantu untuk jurusan-jurusan kesehatan untuk praktikum mungkin disimulatekan gitu dengan virtual reality seperti itu kedepannya ya mungkin insyaallah. Iya, akhirnya kita dipaksa ya Pak ya untuk ke sana. Ya betul mau. Ya bisa saya sedikit Mas Diki sedikit ya. Terakhir saya baru teringat ya. Jadi contohnya juga Pak Mas Anggi ini kan saya punya mahasiswa kan ada dia tidak apa namanya tidak dapat jaringan. Jadi di kampungnya Pak dia tidak terhubung. Nah, jadi sementara di absen Sevima itu saya rangkap aja sama Mbak April. Nah, sementara di absen Sevima ini kan desain absen kan dia kayaknya per hari kalau tidak salah. Meskipun bisa kembali ke admin untuk menyetel ulang, membukakan ketika absennya mau diubah kan. Kalau tidak salah kayaknya 24 jam itu ketika kita tidak mengabsen, maka kita tidak boleh mengabsen mundur. Kalau tidak salah begitu ya. Jadi tidak bisa kita pertemuan kemarin, kita absen hari ini kan tidak bisa itu. Dia tidak bisa masuk ke situ, ke aplikasi Sevima ini. Nah, tapi saya kembali dulu ke tadi penugasan. Contohlah, taruhlah Pak umpamanya mahasiswa, dia tidak bisa terhubung jaringan. Bagaimana cara, dan ini mungkin bisa jadi 3 pekan, atau mungkin bisa jadi 1 bulan, dia baru bisa ke kampung sebelah lagi, baru dia bisa dapat jaringan, dan dia baru bisa aktif lagi di percakapan WA, di grup kelas itu kan, saya baru dapat jaringan ini Pak. Bagaimana ini? Sementara mungkin di absennya Mbak April ini, dia per hari ini harus saya absen. Kira-kira saya mau kasih status apa ini? Jadi saya harus kembali lagi ke admin untuk membukakan setelah saya tulis tema perkuliahan, otomatis absennya saya mau kasih hadir. Tidak-tidaknya kan nongol di grup WA, baru bisa dikasih hadir, nanti dikasih tugas. Tapi ini serba artinya di situ juga masih menjadi pembicaraan kita antara kalaupun absennya kalau salah bisa dibuka kembali ya, tapi desain absennya itu kan tidak bisa absen mundur ya, Mbak April begitu. Tapi ke Mas Anggi ini Pak, kayak tadi masalah jaringan, mungkin bisa jadi 2 pekan, 3 pekan baru muncul lagi. Bagaimana kita klaim menilainya atau kasih tugas? Ini agak repot mungkin ini Pak. Iya. Ya. Ya itu sebetulnya bagian dari jadinya jadi kebijaksanaan lah istilahnya ya, kebijaksanaan dari dosen yang bersangkutan. Cuman kita tidak terapkan secara keseluruhan, gitu kan? Kita infokan secara idealnya seperti ini. Tetapi nanti mungkin ada mahasiswa yang melapor seperti itu bagian dari kebijaksanaan dosennya. Dan dosen pun nanti saya pun istilahnya bisa membuka kembali di sistem Edlink itu buat dia itu untuk oke, kita tambahin, kamu kerjain ininya, kita buka lagi, kan yang sesi yang kedua atau ketiga yang tertinggal, coba kamu kerjain gitu. Itu bagian dari kebijaksanaan saja. Soalnya kalau kita dari awal sudah diinfokan seperti itu jadi suatu kelemahan nantinya. Jadi untuk yang lainnya merasa, oh bisa kayak gitu ya Pak ya, gitu kan. Saya nanti ngerjainnya nanti di sesi 4, kayak gitu kan, enggak. Nah makanya kita tetapkan aja dulu semuanya seperti itu, nah biar nanti yang report seperti itu yang bisa kita kasih kebijaksanaan gitu kan. Nah, mengenai absen disiakan pun sebetulnya dari operator pun itu bisa dari admin operator itu bisa diatur kembali sebetulnya Pak, gitu setahu saya gitu kan. Kayak saya di sini ada admin IT-nya, itu bisa yang terlewat ini dibuka kembali kemudian diabsenkan gitu.
Iya, iya, iya. Itu mungkin bisa seperti itulah, Pak. Iya, iya, Soalnya iya. situasinya kita pun masih Ya, dalam sesuatu yang tidak pasti seperti ini ya, akhirnya banyak toleransi kebijaksanaan yang penting ya. anak ini benar mau belajar, mau kita tujuannya yang penting benar gitu kan. Nah, seperti Ya, itu aja artinya sih, Pak. sekarang masa-masa mencari model ya. Semua orang masih Betul. mencari model. Apa yang paling efektif? Ya, Betul, ya, ya. Pak. Makasih, makasih, Yang, makasih. Ya. yang jelas sistem sekarang itu bukan lagi sesuatu yang membantu, tapi mulai menjadi kewajiban ya. Artinya ini hikmah corona memaksa kita untuk begini. Ya. Hikmah corona benar, Pak. Hikmah Hikmah corona. corona itu 3 hari berturut-turut tidak tidur itu Mbak Anggi. Mau tidak mau dipaksa. Biasanya tapinya kendalanya begini Pak, Bu, dosen-dosen yang artinya dia mungkin gagap ya teknologi, akhirnya dia lebih memilih manual walaupun mau tidak mau dia harus tetap ke online. Biasanya begitu. Ya, cukup saya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Abdul Salam. Ya. Mungkin dosen-dosen yang lainnya, ini mungkin masih ada waktu untuk bertanya atau menanggapi dari materi Pak Anggi tadi. Kalau mau tanya tentang Sevima juga silahkan. Tentang Edling ada Mbak Anggit di sini. Apa? Ya, belum ada sepertinya Mbak April yang mau tanya. Mbak April mau tanya lagi atau? Mancing. Happy banget ya. Jadi ini banyak loh di kertasnya. Jadi terus saya ini sempat Pak, saya kan ada di kos sama temen ini itu mereka lagi semacam mahasiswa semester akhir Pak. Jadi mereka itu sampai sidang online, proposal online. Nah, kendala selanjutnya adalah bagaimana mereka ya untuk melakukan pengumpulan data. Iya kan? Ada kegiatan apa sih, Kak? PKL atau KKN itu, Pak? KKN itu buat suatu laporan. Iya. Dan kita harus proses pengumpulan datanya tidak bisa dilakukan secara online atau apapun, tapi kita harus datang ke tempat biasanya kan ke tempat desa, kemudian kita melakukan pengumpulan data. Nah, seperti itu bagaimana? Apakah ya kebijakannya KKN itu nanti ditiadakan ya? Gitu. Saya bingung juga ininya. Saya kira itu kan ada surat barunya Menteri Agama itu Mbak. Bisa lebih. Artinya berbagi info aja. Jangan kan KKN skripsi itu bisa diganti jadi jurnal. Itu lebih. Oh. Skripsi tesis itu bisa diganti jadi buku. Tapi kan baru juga surat terbaru kayaknya dari Menteri Agama melihat situasi seperti ini. Jadi mahasiswa yang semester akhir skripsinya dia bisa beralih ke jurnal atau tulis buku dan lain sebagainya. Berbagi info aja ya. Ya sama di kita pun kemarin itu tanggal 16 Maret itu pas anak-anak itu sedang KKN. Nah, gimana Pak? Sedang KKN di desa, kemudian dari LL Dikti ada surat itu. Anak-anak itu tanggal 9 Maret ya Pak ya. Waktu itu baru seminggu lah gitu. Dari LL Dikti sudah kegiatan KKN harus dihentikan gitu kan. Nah akhirnya kita pun tarik mereka. Mau nggak mau KKN baru udah seminggu di sana, kita rencana 1 bulan sih ya gitu. Akhirnya kita batalkan, bukan kita batalkan, kita tarik gitu. Padahal mereka sudah melakukan berbagai kegiatan gitu, KKN ya akhirnya kita tarik, hanya mereka laksanakan selama 1 minggu pas surat dari Kopertis itu ada gitu ya. Nah berikutnya ya udah dari 1 minggu itu ya udah kita bikin laporan saja semaksimal mungkin anak-anak yang sudah baik itu rencana dan sebagainya, yang sudah dilaksanakan dibikin laporan dengan dosen pembimbing lapangannya. Dan yang berikutnya ini yang kita hadapi adalah PKL. Gitu ya. PKL ini kita bikin kebijakan, ada beberapa mahasiswa yang sudah mengajukan PKL di perusahaan dan diterima. Nah, itu bagi yang seperti itu, silakan dilaksanakan, tetapi mengikuti SOP atau protokol perusahaan tersebut dalam masa COVID-19 ini. Ada perusahaan yang PKL-nya udah PKL tapi dia WFH. Dia rumahnya dikerjakan di rumah, pekerjaannya di rumah gitu kan. Ada juga yang masih boleh ke kantornya, cuman ya pakai masker dan sebagainya gitu kan. Ya itu silakan saja mahasiswa ikuti protokol dari perusahaannya.
Nah, bagi yang belum dapat, boleh mengajukan ke perusahaan tapi minta ya tadi daring tadi gitu ya, WFH tadi atau secara online bisa nggak, memungkinkan nggak perusahaannya. Kalaupun nggak bisa ya paling tahap akhirnya kita alih bentukan, setarakan dengan berbagai kegiatan yang bisa setara dengan PKL. Misalkan dari prodinya dikasih project terkait dengan misalkan bikin aplikasi gitu kan untuk penanganan COVID-19 gitu kan, ataupun bisa bikin sistem modul pembelajaran dan sebagainya, istilah yang mendukung prodi. Jadi istilahnya PKL-nya dikasih kerjaannya dari prodinya gitu, dikasih project-nya gitu. Nah, itu yang PKL gitu, yang nanti mungkin kita hadapi juga ya skripsi gitu kan ya. Ya bimbingan pastinya akan secara online gitu. Nah, ini yang ke lapangannya ini yang juga belum kita terpikirkan seperti apa, karena itu sangat tidak memungkinkan apabila situasinya seperti ini. Dan timingnya juga untuk tingkat akhir ini kan juga terbatas. Kalau kita tunda time-nya kan mungkin dia akan jadi nambah semester ya. Semester, Pak. Iya. Ya mungkin nanti ditambah tadilah boleh mungkin kan yang aturan baru gitu kan, harus terbit di publikasi gitu kan, mau nasional atau internasional, itu menjadi satu poin yang mungkin bisa menggantikan skripsi ini gitu kan. Malahan poinnya lebih besar sih kalau di dalam PUM-nya gitu ya. Nah, mungkin seperti itu sih. Ini. Oke, jadi memang harus semuanya mengikuti protokol dari pemerintahan ya Pak ya. Kalau kerja di perusahaan pun harus mengikuti kebijakan dari perusahaannya itu tersebut. Betul. Kemudian belum ada yang tanya nih Mbak April, masih sepi-sepi aja. Pak, kira-kira kalau umpamanya kampusnya itu tidak siap untuk menghadapi ini, dosennya menolak semua untuk perkuliahan online, itu nasib ke depannya gimana ya, Pak? Waduh. Agak berat juga itu ya. Iya loh, Pak. Itu jadi diskusi panjang kita dengan pimpinan sih, Pak. Kita ditanyain gini. Melawan pemerintah berarti, Bu. Karena instruksi pemerintah. Mungkin itu nanti bisa jadi suatu kompetensi kalau perekrutan dosen ya. Oh iya ya Pak ya. Jadi suatu indikator gitu ya, mau nggak mau di era sekarang ya. Tapi saya kira kalau sebabnya COVID, mudah-mudahan COVID-nya berhentilah. Amin. Ya itu nanti mungkin bisa mau nggak mau Bu harus masuk ke sini ya. Mungkin yang agak berat yang senior gitu kan, yang kerepotan untuk melakukan online, tapi ya kita eranya 4.0 ini ya segalanya. Gojek aja, Grab kan dulu awalnya kan seperti itu ya. Ada orang yang menolak dan sebagainya, tapi mau nggak mau perubahan itu seperti ini ya. Dosen-dosen wajib harus bisa ya melek IT lah gitu kan, menggunakan IT dan melakukan online gitu. Tapi mungkin juga harus difasilitasi lah, mungkin kayak Sevima ini kan juga sangat memfasilitasi gitu kan. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang semakin mempermudah istilahnya user itu untuk menggunakan sistem pembelajaran secara online gitu. Mungkin nggak terlalu rumit untuk login, materi dan sebagainya. Mungkin juga nanti dibikin software untuk membuat video online, materi online gitu kan. Jadi tinggal pasang kamera udah terjadi dan sebagainya, juga bisa upload dan sebagainya. Mungkin juga harus dibarengi dengan itu. Gitu. Iya Pak, jadi sebelumnya COVID itu yang jadi tantangan besar kita adalah bagaimana caranya meminta dosen ini mau pakai. Bagaimana caranya dosen ini bisa kreatif dalam membuat konten. Nah, ya, bukan sesuatu yang kayak kita tetap presentasi, kita tetap mengajar tapi didigitalisasikan. Enggak, kita butuh ada semacam perubahan ya Pak ya, perubahan konsep. Ya itu mungkin juga bisa dikasih reward juga ya, biar dosennya mau gitu ya. Tiap kampus ada rewardnya nih gitu. Kalau yang bisa bikin konten videonya menarik gini-gini nih coba bisa kasih reward gitu kan, mungkin dari manajemennya gitu kan. Jadi biasanya kalau dosen satu udah bikin, yang lainnya ini juga terpacu juga untuk membuat konten-konten itu ya. Betul Pak, harus ada triggernya Pak. Kalau di Sevima itu dulu sempat di Sevima kita diwajibkan untuk buat konten Pak. Suatu bulan berlangsung nggak ada yang buat Pak. Terus
Akhirnya dari kantor gini, siapa yang buat ketika dapat viewer sekian, itu dapat uang, dapat reward berapa ratus ribu. Betul, Ya betul. sudah, Baru, Pak. baru. Iya, betul. Mungkin harus seperti itu. Dan akhirnya saya, Pak, lumayan, Pak. Aduh, hebat, hebat. Tapi sekarang sih saya sudah jarang, Pak. Akhirnya teman-teman sendiri yang buat sendiri, karena harus menyesuaikan diri dengan yang ada. Harus ada contohnya dulu, baru ngikutin yang lainnya. Benar, Pak. Loh, kalau di Nusa Putra sendiri bagaimana, Pak, membuat dosennya ini benar-benar pakai? Atau langsung ada SOP dari pimpinan yang mewajibkan ketika ada yang nggak bisa pakai, diapakan, Pak? Enggak, untuk saat ini emang kita masih bertahap gitu. Kita masih bertahap, sosialisasi terus, masih kita. Ya nggak tahu kalau ini berkepanjangan, ya mau nggak mau mungkin itu akan menjadi suatu kewajiban. Gitu ya, karena ini masanya sekarang di pertengahan ini sampai akhir semester ini ya kita lihat, kita pandu dosennya gitu. Teman, kalau semester depan September masih kita situasi seperti ini ya mau nggak mau wajib kita harus membuat konten, dan itu kita persiapkan sampai kita udah ada studionya tuh. Studionya, kameranya dan sebagainya udah lengkap itu, udah canggih-canggih gitu kan. Tinggal dosennya harus di-trigger gitu kan untuk membuat itu. Cuman ya tadi saya saraninnya mungkin untuk awal-awal kita pakai aplikasi yang sederhana kayak Zoom ini, kita record sendiri, buka PowerPoint gitu kan, upload di YouTube mungkin seperti itu aja dulu gitu kan, biar simpelnya kayak gitu. Kedepannya mungkin kalau udah terbiasa, nah baru kita bikin ya agak, suka banyak lihat di YouTube kan bagus-bagus tuh ya, gitu ya, konten-konten materi dan sebagainya itu kan butuh editing dan sebagainya. Gitu. Ya, tim IT-nya berapa, Pak? Yang melakukan sosialisasi, Pak? Yang dapat tugas gugus khusus atau gimana gitu, Pak? Sekarang sih bareng-bareng aja banyak kan gitu, semuanya juga terlibat gitu. Kadang dosen-dosen dan sebagainya pun kita bareng-bareng sih gitu, karena ini jadi suatu hal yang baru gitu. Ternyata kita di Prodi butuh tim IT yang harus nanganin ini gitu kan. Ya nggak banyak sih, kurang dari 10 lah gitu untuk bareng-bareng kita ini kan gitu. Karena kita juga belum besar-besar amat sih. Kemauan ya Pak ya, yang penting ya. Betul, betul. Oke, pasti. Oke. Ini sepertinya belum ada yang mau tanya. Mungkin kita cukupkan atau gimana Mbak April? Ya, saya jadi kayak berasa gini, kita semua jadi mahasiswa ketika ditawarin, ada yang bertanya, diam semua. Oke, silakan Mas Diki. Saya serahkan ke moderator. Oke, iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada webinar ke-6 kali ini. Untuk materi dan video rekaman dari webinar ini akan kita share di grup ya, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Pak Anggi juga bisa share materinya di grup tersebut, seperti itu. Terima kasih kepada Pak Anggi, juga Pak Abdul Salam yang aktif sekali ini dari tadi. Menanggapi dan bertanya. Saya coba aktifkan terus ini ya. Gimana Pak Abdul Salam? Saya coba panasi terus. Oke, ya. Nanti mungkin lain waktu bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ikut lagi. Oh, ada. Minggu depan kita ada webinar, tapi kita khususkan untuk calon-calon mahasiswa atau lulusan. Jadi kita coba undang salah satu mahasiswa yang berhasil kuliah di luar, dia adalah ininya. Saya lupa namanya siapa, dan kita akan coba ajak bagi yang calon-calon mahasiswa supaya bisa tahu, bisa gambarannya mereka mau kuliah di mana. Karena sekarang kan sudah sangat sulit sekali untuk promosi kampus, promosi untuk datang ke sekolah pun sekarang kan dari rumah. Jadi kita coba seperti ini, gitu. Minggu depan hari Jumat. Ya, saya juga masih sebentar mahasiswa. Ya. Oke, di minggu depan kita ada webinar lagi terkait mau kuliah, cuman targetnya memang untuk calon mahasiswa seperti itu. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Anggi. Saya tutup webinar ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.